Bagi sebagian orang, mengelola keuangan bukan hal mudah. Inilah yang dirasakan Mayfrey Syari, karyawan rumah sakit swasta di Jakarta. Sejak tahun 2009, Mayfrey hidup mandiri jauh dari orang tua. Ia pun harus mengatur penghasilannya dengan cermat untuk memenuhi semua kebutuhan, termasuk memuaskan hobinya membaca. Mayfrey tak pernah membawa uang tunai dalam jumlah banyak. Ia mengandalkan kartu ATM untuk membayar pengeluaran di atas Rp100.000. Cara ini untuk menekan pengeluaran-pengeluaran tak terencana ataupun kurang penting. Untuk pengeluaran makan, Mayfrey punya anggaran khusus setiap bulannya. Ia menyisihkan sebagian penghasilan untuk berwisata kuliner. Namun, hobinya ini kerap mengganggu alokasi pengeluaran bulanan. Tapi kalau misalnya tiba-tiba lewat tempat makan yang enak gitu, atau mungkin pergi sama teman-teman terus pengen makan ini gitu, jadinya itu alokasinya jadi terganggu di biaya makan. Berbeda dengan Mayfrey, Nadia Tias tak pernah membuat alokasi anggaran. Akibatnya banyak pengeluaran tak terencana menguras penghasilannya, terutama untuk wisata kuliner, peralatan kecantikan, dan rekreasi. Belanja sih, ya itu tadi buat make up atau kadang kan baju gitu, kayak ada aja pengennya gitu walaupun udah rencananya misalnya mau beli satu barang, tapi ternyata pas udah nyampe tokonya ini kayak lucu deh, ini mau juga deh gitu sih di situ paling. Nadia juga lebih memilih pembayaran secara tunai dibandingkan menggunakan ATM atau kartu kredit. Karena itulah penerjemah bahasa Inggris di media elektronik ini selalu menyiapkan uang tunai di dompet dalam jumlah cukup besar. Anggi Yuniarti, Dipta Adiwiguna melaporkan untuk NET. Ya, dalam kehidupan kita ini tentunya memang banyak sekali hal-hal yang harus kita penuhi, sandang, pangan, papan. Tapi di antara itu semua ada juga hal-hal yang sebenarnya nggak terlalu kita perlukan, tapi akhirnya kita beli juga. Yaitu yang sering mengakibatkan namanya pemborosan dalam hal keuangan. Nah, kerap Anda bingung untuk mengatur pengeluaran bulanan. Kami sudah mendatangkan seorang pakar keuangan di sini, di mana Anda juga bisa berbagi cerita dengan cara menghubungi kami di 29546 188 bagi Anda yang berada di Jabodetabek, dan 021 maksud saya 29546 189 untuk Anda yang berada di luar Jabodetabek. Selamat pagi, Mas Budi Raharjo. Selamat pagi, Mas. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Kabar baik, sehat-sehat aja. Ini saya tadi pengen tanya, ini gimana sih caranya kita untuk bisa mengatur pengeluaran supaya nggak boros tuh setiap harinya? Oke, kalau bicara mengelola pengeluaran sih simple ya sebenarnya. Pertama kita melakukan prioritas dulu, ya kan? Kan ada pengeluaran kita tuh ada pengeluaran yang rutin dan nggak rutin. Ya, terus kemudian ada pengeluaran yang penting dan nggak penting. Yes. Ya, kita susun semuanya, terus kemudian kita buatkan yang namanya anggaran. Setelah kita bikin anggaran, kemudian kita yang paling penting adalah setelah bikin anggaran, nggak cuma sekedar anggarannya dipajang, tapi juga akhirnya anggaran itu kita pakai dalam sehari-harinya kita. Ya, artinya dieksekusi. Nah, cuma kan sering problemnya gini nih masyarakat Indonesia. Seringkali adalah boro-boro bikin anggaran. Nyatet pengeluaran tiap hari aja belum tentu. Tuh, bener nggak? Tuh. Ya, berapa banyak di antara kita yang betul-betul secara rutin mencatat pengeluaran sehari-hari. Akibatnya, jadinya ya itu, kita kadang-kadang nggak ngerti pengeluaran kita itu apa aja setiap hari, dan kemudian sebenarnya kita ada boros-borosnya di mana sih? Kadang-kadang kita cuma pakai perasaan aja kan? Perasaan kalau misalnya, kayaknya saya boros di sisi A atau di sisi B. Pengeluaran mungkin transportasi mungkin saya boros, atau mungkin dari pengeluaran makan mungkin saya boros, atau mungkin pengeluaran dari sisi-sisi lainnya nggak penting, kayaknya saya boros. Tapi ternyata begitu kita membuat anggaran dan kemudian kita mencatat pengeluaran kita, akhirnya kita bisa mengidentifikasi tuh, bisa meneliti sebenarnya pengeluaran kita yang mana yang betul-betul ada sisi yang bisa kita tekan. Oke, ditahan sebentar dulu Mas Budi, karena sudah ada penelpon yang masuk, yaitu Mbak Maya dari Salatiga. Halo, selamat pagi Mbak. Selamat pagi. Ya, silakan langsung pertanyaannya ke Mas Budi. Selamat pagi Mas Budi. Pagi. Nah, ya, ini saya
memperkenalkan diri bahwa saya pengusaha meskipun kecil-kecilan. Ya. Tapi karena anak masih kuliah, kebetulan juga di luar negeri, jadi sering saya tuh seperti lost control ya Mas. Oke. Karena saya berpikiran utama itu anak saya selesai. Iya. Terjadinya saya selalu kalau ada lebih pendapatan, langsung saya kirim ke anak saya, ke rekening saya. Nah, kemudian gimana untuk bikin jadwal seperti tadi ya, anggaran ya. Oke. Supaya kita nggak lost control, karena sering kita mikir kartu kredit tagihan sekian, ini tagihan sekian, tagihan sekian. Sering kita jadi pusing, asuransi sekian. Kok banyak banget kalau dinominalkan gitu. Sering rasanya kayaknya kita nggak mampu gitu loh. Oke, baik. Terima kasih Mbak Maya. Gimana solusinya? Oke, ini menarik sekali nih. Aduh, Iya. kayaknya terima untuk menjadi orang tua angkat nggak? Saya mau deh. Habis kalau ada keuntungan sedikit langsung dikirimin uang, gitu. Dapat kiriman uang. Oke, bercanda ya Ibu. Oke, bagaimana Mas Budi? Iya, ada sebuah penelitian ya. Penelitiannya tuh begini, kalau misalnya ada sebuah riset, ada orang-orang yang disuruh mengingat 2 buah angka sampai 7 buah angka. 2 angka sampai 7 angka. Nah, terus kemudian setelah mereka suruh mengingat, mereka suruh milih. Mau milih angka 2, misalnya 1, 2. Habis itu yang ada yang milih 3 angka, 3, 4, 5, dan gitu-gitu ya, sampai 7. Kemudian setelah mereka mengingat-ingat angka itu, mereka disodorkan makanan. Satunya adalah cake, ya, satunya cake. Kemudian satunya lagi adalah makanan seperti buah-buahan, ya. Ternyata hasil riset itu adalah orang yang tadinya mengingat 2 angka saja, itu mereka makan buah-buahan. Kemudian orang yang mengingat 7 angka, mereka makan cake atau yang sifatnya manis. Nah, kita tahu kan kalau buah-buahan lebih sehat. Kemudian kalau yang cake tadi mungkin manis, nggak bagus buat tubuh dan lain sebagainya gitu ya. Bisa bikin kegemukan mungkin seperti itu. Nah, apa sih hasil kesimpulan dari riset ini? Ketika kita fokus kepada sesuatu yang sudah menghabiskan energi kita gitu ya, kayak misalnya lagi bekerja mungkin, terus kemudian kita mungkin mikirkan keluarga kita, tanggungan kita, anak kita lagi sekolah di luar negeri yang tadi, sisi emosional kita akan naik. Jadi kita akan membuat sebuah kompensasi nih. Oh gitu. Kompensasi yang membuat kita jadi punya perilaku belanja yang berlebih. Oh, tapi kalau kayak saya sendiri tidak capek-capek banget, nggak ada masalah-masalah banget. Tapi kalau setiap ke pusat perbelanjaan melihat ada tawaran, apalagi sale gitu langsung tuh rasanya pengen aja beli, padahal nggak ada kebutuhannya. Itu sebenarnya ada fenomena apa sih itu, Mas? Iya, itu fenomena yang disebut sebagai impulse buying. Ya. Impulse buying. Apa itu maksudnya? Impulse buying itu adalah dorongan yang sangat kuat dari dalam diri untuk membeli sesuatu. Ya, dorongannya sangat kuat. Bahkan pada kondisi yang sangat ekstrim, orang misalnya berjalan di sebuah pertokoan modern gitu ya. Nah, ini dia bisa aja hanya karena penawaran diskon, belum tentu barang itu dia butuhkan. Iya. Tetapi karena kata-kata diskon itu sudah menjadi sebuah kata-kata yang sangat powerful buat dia, ini adalah kesempatan nih. Saya beli sekarang juga gitu, karena besok-besok belum tuh nggak ada diskon. Padahal kalau kita tahu ya, mulai dari Desember sampai sekarang aja diskon udah macam-macam gitu kan. Diskon Natal, diskon Tahun Baru, gitu kan, diskon Imlek dan lain sebagainya. Kesempatan tuh selalu ada, tetapi pikiran emosional kita ya, emosi kita akan mendorong kita untuk melakukan sebuah tindakan yang irasional. Biasanya selalu ada kompensasi dari sisi. Nah, sekarang caranya untuk kita bisa mengantisipasi, menghadapi godaan-godaan seperti itu, atau setidaknya untuk diri kita sendiri, untuk meredam keinginan untuk membeli barang-barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Gimana tuh, Bang? Pertama kita harus tahu dulu bahwa sebenarnya kita ini membeli itu karena dorongan emosi sesaat sebagai pemuas kebutuhan emosional kita aja untuk menimbulkan rasa senang. Karena untuk beberapa orang berbelanja itu menimbulkan rasa senang. Oke. Ya, akhirnya jadi kayak obat, jadi ada terapi belanja. Orang suka bilang ini sebagai terapi belanja nih. Iya. Ya kan? Ada orang yang senang bekerja, workaholic, ada juga shopaholic gitu dibilangnya. Iya, dan mereka biasanya yakin tuh work hard, play hard. Tapi kayaknya sekarang nggak cuma work hard, play hard lagi. Tapi? Work hard, habis itu shop hard. Shop hard. Iya, jadi belanjanya juga hard juga gitu. Ada juga mungkin worknya less, tapi shopnya tetap hard gitu. Iya, itu yang lebih parah gitu. Oke, sebentar, ini udah ada lagi satu penelpon. Halo, selamat pagi. Pagi. Iya, dengan Mbak siapa di mana nih? Dengan Dewi di daerah Jakarta Barat, Pak. Oke, silakan langsung pertanyaan ke Mas Budi, Mbak Dewi. Iya, Pak Dewi.
Oh ya, selamat pagi Pak Budi. Pagi. Pak Budi, ini saya cuma mau minta sarannya aja. Ya silakan Gimana cepat Mbak cara Dewi. mengelola keuangan yang income-nya hanya 3,5 per bulan. Karena kan kondisinya saya single parent dan punya anak yang sedang kuliah, maaf. Oke. Oke, ini 3,5 juta ya maksudnya ya Ibu ya. Iya. Iya, betul sekali Bapak. Oke, ya mungkin boleh diperjelas sedikit aktivitas Ibu itu selain memiliki satu orang anak, apa saja mungkin yang menjadi tanggungan selain itu biar lebih memperjelas tentunya Iya, Mas betul. Budi ya. Tidak ada sih, saya di sini kan masih ngekos ya. Oh, oke. Ngekos itu kan budgetnya lumayan. Oke. Sebulan itu kurang lebih 6,5 sama bayar listrik setiap bulan, maaf. oke. Dan di luar itu saya ada tanggungan untuk bayar pinjaman ke bank 1 juta 1 sebulan. juta? Itu kayaknya kalau untuk yang tadi Pak Budi bahas mengenai shopping segala macam itu di luar ini saya dari budget. Cuma oke. kayaknya untuk mengelola supaya saya bisa bisa dapat kehidupan yang sedikit lebih baik untuk diri pribadi saya seperti kecukupan suplemen atau apa gitu ya, karena sekarang kayaknya udah jauh banget gitu untuk mendapatkan itu, gimana caranya? Oke. Apa saya harus mencari tambahan di luar atau gimana nih, ada mungkin pos-pos yang harus saya tekan atau gimana Pak Budi? Iya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dewi atas pertanyaannya. Ini ingin diterapi nih kira-kira Iya, keuangannya. iya, Tadi kurang iya. lebih gambarannya ngekos kurang lebih 650, Iya, kemudian betul. ada biayanya kurang lebih sekitar 1 juta gitu ya. Dan mungkin beberapa kehidupan-kehidupan yang sebenarnya sepertinya wajar, tapi membutuhkan ada sedikit juga nih tambahan atau suplemen nih untuk Betul. meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Apa nih saran dari Mas Budi? Oke. Yang pertama kita identifikasi dulu pengeluaran kita apa aja. Betul. Ya, kita identifikasi dulu pengeluarannya yang kebutuhan kita dulu ya, yang tulis ya. Misalnya untuk makan, transportasi dan lain sebagainya. Kita Itu tulis harus dulu, di-breakdown kita harus semua di-breakdown secara dulu detail semua ya? secara detail. Oke. Ya, akhirnya kita mengetahui sebenarnya pengeluaran kita ini kebutuhan atau keinginan dulu. Ya. Kemudian yang kedua, kalau ternyata income, kan memang ada beberapa kondisi keuangan nih ya. Orang itu bisa saja defisit atau kurang tiap bulannya. Bisa karena memang pola hidup atau gaya hidupnya boros, berlebihan daripada income-nya atau besar pasak daripada tiang. Atau yang kedua adalah memang income-nya kurang. Ya. Nah kalau income-nya kurang, mau tidak mau kita harus mengambil tindakan, itu adalah meningkatkan pendapatan. Nah, peningkatan pendapatan ini tentunya banyak caranya ya. Iya, Apalagi antara kalau lain, di era sekarang itu kan kita punya pekerjaan utama misalnya. Iya. Ya pastikan kalau kita punya pekerjaan tambahan, itu jangan sampai mengganggu pekerjaan utama. Itu penting sekali. Jadi kemudian pekerjaan tambahan ini sebaiknya adalah sesuatu yang kita biasa lakukan dan kita suka lakukan. Oke, misal kita bisa memiliki bisnis-bisnis seperti sekarang kan ada orang juga sambil dia tetap bekerja, dia punya bisnis online. Iya, punya bisnis seperti online itu ya. lah, atau kemudian mungkin bisa menjadi tenaga penjual, atau mungkin menjual jasa keahlian diri sendiri. Nah ini harus kita gali nih. Oh, dia punya keahlian apa gitu kan, Ibu Dewi ini punya keahlian apa? Coba digali deh, dicatat gitu ya. Siapa tahu ada sesuatu yang bisa dibutuhkan oleh orang lain nih keahliannya. Contohnya misalnya ternyata dulu tuh saya tuh pinter banget bahasa Inggris. Iya. Nah gitu kan, bisa menjadi penerjemah, Oke. ya kan, atau mungkin jadi translator. Iya, Tinggal iya. mungkin ngambil kursus sedikit, jadi investasi sedikit lah untuk bisa mendapatkan sertifikat untuk penerjemahnya gitu ya. Benar, Tapi benar. kemudian akhirnya dia bisa punya income tambahan dari sisi situ. Nah itu pun juga sekarang penawaran atau marketingnya kan bisa macam-macam, termasuk juga dari internet yang tidak mengganggu pekerjaan utama. Itu yang harus diwaspadai. Oke, jadi yang tadi mungkin saya coba sedikit simpulkan bahwa pengeluaran itu diupayakan itu tidak melebihi dari pendapatan kita. Jadi kalau memang betul. pengeluaran kita itu cukup besar, ya bagaimana kita caranya mungkin membatasi pengeluaran kita atau kita tingkatkan Atau pendapatan kita. pendapatannya dinaikkan. Pokoknya tidak boleh defisit begitu ya. Iya, Karena itu nanti kan kita juga masih memiliki kehidupan kita tidak cuma saat ini, betul ya Mas Budi ya? Tapi juga ada masa datang. Ini seringkali juga terlupa nih oleh kita semua nih. Iya, betul. Kita juga masih menunggu loh bagi Anda yang membutuhkan terapi dari Mas Budi. Anda silahkan bertanya langsung seputar masalah keuangan Anda. Oke, Mas Budi, ini saran juga kepengen tahu. Bagaimana sih sekarang nih kalau kita sebaiknya untuk mengatasi ada tawaran-tawaran ya tentunya berkaitan dengan keuangan ya. Seperti
pinjaman-pinjaman, Iya, betul, ya kan? betul. Sekarang ini sering dibombardir nih, SMS seperti itu. Ini Iya. kan juga apa ya? Mungkin kita tadinya nggak butuh gitu kan, Iya, iya, tapi iya. lumayan nih katanya bisa pinjam 100 juta, bunganya cuma 1%. Oke banget nih 2 hari prosesnya cair. Iya. Emang bener ya semudah itu kita bisa dapat 2 hari uang 100 juta hanya dengan bermodalkan fotokopi KTP kartu kredit untuk bisa menambah mungkin apa ya? Membantu menyelesaikan permasalahan keuangan kita gitu. Iya, iya. Satu yang harus kita sadari adalah semua orang itu punya permasalahan keuangan, ya kan? Entah dia income-nya kecil atau income-nya besar, semua orang itu punya permasalahan keuangan. Jadi artinya kita nggak sendiri. Terus kemudian yang kedua adalah marketing gimmick, waspadai marketing gimmick atau strategi-strategi marketing. Kenapa? Seperti apa tuh Nah, gimmick-gimmick itu yang tadi biasanya contoh yang bisa dilakukan? tadi. Kita kan dibombardir dengan dihujani dengan SMS, SMS lah, mungkin telepon dan lain Iya. sebagainya. Nah, problemnya kan adalah tenaga-tenaga penjual ini mereka kan pasti kan memang punya tujuan ya. Mereka memang punya kewajiban untuk menawarkan produknya dia. Tetapi kita harus punya kendali sendiri atas uang kita. Ya, kita harus punya kendali sendiri tentang uang kita. Cara mengendalikan? Cara mengendalikannya adalah dengan sebenarnya seberapa perlu saya uang ini atau jangan-jangan saya masih punya alternatif lain untuk menyelesaikan masalah keuangan saya. Oke. Gitu. Terus kemudian yang berikutnya adalah kita kembali lagi nih masalah butuh dan ingin tadi gitu kan. Nah, butuh dan ingin itu benar-benar adalah salah satu kata kunci yang harus kita harus fokuskan gitu. Fokuskan bahwa kalau memang pengeluaran ini adalah pengeluaran yang memang saya butuh sekali, ya maka silakan. Tapi kalau misalnya ternyata ini adalah keinginan semata hanya sekedar untuk memenuhi kepuasan emosi, nah itu yang kita harus waspadai. Karena apa? Pengeluarannya berdasarkan emosi itu biasanya tidak ada habisnya. Gitu. Kita sudah puas nih, kita sudah senang. Tapi biasanya kesenangan itu hanya bertahan sesaat. Iya. Kemudian akhirnya di suatu saat akhirnya kita muncul lagi perasaan apa? Perasaan pertama bisa jadi menyesal membeli barang yang ternyata tidak kita butuhkan. Terus yang kedua adalah perasaan kebutuhan lagi bahwa kok saya kayaknya butuh barang yang serupa atau mungkin barang lain yang kayaknya yang ini asik juga nih kalau saya miliki. Nah, akhirnya kita berbelanja lagi barang-barang itu sekedar untuk membayarkan pemuas gitu. Akhirnya ini tadi jadi terapi belanjanya jalan terus. Betul. Nah, itu yang akhirnya orang jadi belanja. Nah, itu tepat sekali itu Mas Budi, karena banyak orang ini sering mengatakan atau dia mengeluh karena mungkin gajinya kurang, pendapatannya kurang, dia komplain terhadap perusahaannya dengan kondisi kehidupannya. Padahal sebenarnya bukan salah tempat di mana dia bekerja, tapi mungkin dari pola dia dalam mengatur kesehatan keuangan ini yang memang belum sehat. Dan tentunya itu akan baru bisa kita ketahui kalau kita mungkin sudah di terapi. Jadi ya silakan mungkin Anda bertemu dengan pakar-pakarnya di sini untuk mengecek lebih lanjut apakah selama ini gaya hidup Anda ini sudah tepat atau belum. Karena yang membuat kita ini menjadi lebih kaya adalah bukan seberapa besar pendapatan kita sebenarnya, tapi seberapa pandai, seberapa bijak kita bisa mengalokasikan sesuai dengan posnya masing-masing dan bisa kita taruh ke dalam instrumen di sini yang bisa memberikan nilai tambah terhadap alokasi yang memberikan nilai tambah kepada aset kita tersebut. Gitu ya Mas Budi ya. Terima kasih Mas Budi atas penjelasannya. Terima kasih. Suatu hari nanti kita undang lagi ya. Iya. Baiklah. Setelah jeda berikut ini kami akan memberikan lagi referensi wisata yang Anda bisa kunjungi di libur Imlek kali ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Indonesia Morning Show.